Shalom Amangina. Shalom. Sebelum kita memulai pembahasan sermon kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 1. Tuhan kau gembala kami. Dan nyanyikan secara bersama. Tuhan kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas cinta kasih Tuhan yang selalu melimpahi kami setiap harinya. Tuhan, saat sebentar kami akan memulai pembahasan sermon kami. Mari Tuhan yang bukakan hati dan pikiran kami supaya kami dapat mencurahkan pembahasan-pembahasan yang baik dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, amin. Amanginang, tema epistel kita untuk minggu depan yaitu Tuhan menguatkan hambanya, yang diambil dari Nats 1 Samuel 8 ayat 4 sampai 11. Kita akan membacakannya secara responsoria. Saya ulangi, diambil dari Nats 1 Samuel 8 ayat 4 sampai 11. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Di ayat terakhir akan kita baca secara bersama. Ayat keempat akan dimulai dari saya. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama. Dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah seorang raja atas kami untuk memerintahkan kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain, demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah perkataan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh, dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu, yang meminta seorang raja kepadanya. Ayat ke-11 kita baca secara bersama. Katanya, inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu, anak-anakmu laki-laki akan diambilnya, dan dipekerjakannya pada keretanya, dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Demikian firman Tuhan. Amanginang, penjelasan dari 1 Samuel 8 ayat 4 sampai 11 ini merupakan pasal yang mengkaji keinginan rakyat Israel untuk memiliki seorang pemimpin yang dapat mengatur mereka. Seperti seorang pemimpin negara, pasal ini menyebutkan bahwa rakyat Israel memiliki keinginan untuk memiliki seorang pemimpin yang dapat mengatur mereka, tetapi tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Pasal 1 Samuel 8 ayat 4 sampai 11 menceritakan tentang pemerintahan bangsa Israel kepada Nabi Samuel untuk memiliki seorang raja seperti bangsa-bangsa lainnya. Di sini Allah memberikan peringatan melalui Samuel tentang konsekuensi memiliki seorang raja manusia. Penjelasan dari bahan ini dapat menggarisbawahi pesan tentang pentingnya memiliki Allah sebagai satu-satunya penguasa yang adil, sementara manusia cenderung mencari kekuatan dan keadilan dalam pemimpin manusiawi. Ini menyoroti peringatan tentang potensi kerusakan yang bisa terjadi ketika manusia menggantikan otoritas dan kehendak Allah dengan keinginan mereka sendiri. Selain itu, penjelasan ini juga dapat menekankan bahwa kasih dan ketaatan kepada Allah harus selalu lebih utama daripada keinginan untuk mengikuti tren atau norma-norma dunia. Bangsa Israel memohon kepada Tuhan agar mereka diberikan seorang raja yang akan memimpin mereka. Permintaan mereka itu sudah dan sedang dikerjakan oleh Tuhan. Dan untuk sementara waktu sebelum raja itu ada, maka Tuhan Allah yang bertindak sebagai raja atas mereka. Umat Israel mengira dengan memiliki seorang raja, kehidupan mereka kemudian akan jauh lebih baik. Masa depan mereka akan lebih terjamin.
Mereka lupa bahwa menjamin mereka selama ini adalah Tuhan. Ketika mereka kecewa terhadap kepemimpinan anak-anak Samuel, mereka mencari jalan keluar menurut apa yang mereka pikirkan. Sikap umat Israel yang mendesak Samuel mencerminkan betapa mereka telah mengabaikan pertimbangan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka tidak belajar dan berpengalaman sebelumnya. Ketika Tuhan diabaikan, maka hidup mereka selalu diwarnai tragedi. Samuel mengeluhkan sikap Israel kepada Tuhan, tapi Tuhan cukup bijaksana. Ia berkata bahwa bukanlah Samuel yang mereka tolak, tapi dialah yang ditolak oleh umat Israel. Lalu Tuhan menyampaikan konsekuensi dari permintaan mereka pada ayat 11 sampai ke 16 yang selanjutnya. Boleh kita baca? Kalau kita baca di kewajiban Israel sebagai konsekuensi adanya raja, sebenarnya cukup berat bagi mereka. Mereka harus mengorbankan anak-anak mereka dan menghasilkan penghasilan mereka. Tapi demi keinginan mereka rela berkorban semua itu. Inilah akibat dari pemaksaan kehendak. Tidak peduli apakah orang lain atau jemaat, keluarga dan anak-anak dirugikan atau tidak, yang penting keinginan tercapai. Kalau memang meminta raja bukan satu hal yang salah, lalu kesalahan apa yang dilakukan bangsa Israel? Yaitu yang pertama, mereka minta seorang raja karena mereka tidak mau Tuhan yang menjadi raja. Memang suatu saat Tuhan akan pilih raja untuk mewakilinya, tapi sekarang belum waktunya. Dan kalaupun ada raja, tetap raja itu harus ada di bawah pemimpin Tuhan. Maka Tuhan tidak banyak debat. Tuhan menjawab permintaan mereka dengan memberi beberapa peringatan serius. Raja itu akan mengunjuk pajak dari kamu, bikin kamu jadi budak, dan sebagainya. Lalu Tuhan memberi mereka raja dari suku Benyamin. Yang kedua, mereka meminta raja karena melihat bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Ini motivasi yang jelek. Meminta sesuatu karena iri pada orang lain. Yang lain bisa begitu, kok saya tidak bisa? Tidak usah iri. Sebenarnya Tuhan sudah siapkan bagi raja bagi mereka dan suku Yehuda. Tetapi bangsa Israel merasa kurang greget kalau tidak ada raja. Bangsa Israel punya kecenderungan untuk ingin melihat secara fisik penyertaan Tuhan. Waktu mereka keluar dari Mesir, mereka membuat patung lembu emas untuk mewakili Allah yang tidak kelihatan. Kali ini mereka berbuat hal yang lebih serupa lagi, menginginkan raja sebagai ganti Allah yang tidak kelihatan. Penolakan Israel terhadap peranan Tuhan secara langsung ternyata juga menjadi sikap manusia sampai sekarang ini. Manusia lebih mengandalkan kekuatan dan kebesaran manusia daripada mengandalkan Tuhan. Mereka berpikir bahwa kekuasaan manusia lebih menjamin hidup mereka. Menjamin hidup sejati bukan datang dari manusia tetapi datang dari Tuhan. Karena itu pemazmur berkata, janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan, yang terambil dalam Mazmur 146 ayat 3. Karena itu manusia diberi kebebasan untuk memilih, termasuk memilih kehidupan yang mengandalkan Tuhan atau menolaknya. Terserah kita mau pilih yang mana. Dari 1 Samuel 8 ayat 4-11 ini terdapat beberapa pelajaran yang dapat kita petik, yaitu pertama, ketidakpuasan. Pasal ini menggambarkan ketidakpuasan orang Israel terhadap kepemimpinan yang ada dan keinginan mereka untuk memiliki seorang raja seperti bangsa-bangsa lain. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah pentingnya menerima dan bersyukur atas apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Kemudian, ketaatan kepada Tuhan. Meskipun permintaan rakyat untuk memiliki seorang raja dikabulkan, hal ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada Tuhan adalah hal yang utama. Pelajaran ini mengingatkan kita untuk selalu memprioritaskan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan yang terakhir yaitu konsekuensi dari keputusan. Pasal ini juga menunjukkan bahwa setiap keputusan memiliki konsekuensi. Meskipun permintaan rakyat dikabulkan, hal itu membawa dampak negatif di kemudian hari. Pelajaran ini mengajarkan pentingnya mempertimbangkan konsekuensi dari setiap tindakan yang kita ambil. Cara pengaplikasiannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari untuk mengetahui bahwa setiap pemimpin yang kita ikuti, termasuk pemimpin politik, pemimpin perusahaan, dan pemimpin keluarga, memiliki kekuasaan yang besar dan akan mengendalikan kita. Kita harus memahami bahwa pemimpin yang kita cari tidak akan selalu benar dan tidak akan selalu memahami kehendak kita. Kita harus memilih pemimpin yang memahami kehendak Tuhan dan yang memiliki keberanian dalam memimpin. Untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, kita harus yang pertama itu memahami kehendak Tuhan dan memilih pemimpin yang memahami kehendak Tuhan. Yang kedua, memilih pemimpin yang memiliki keberanian dan kepemimpinan.
Yang ketiga, memahami bahwa pemimpin yang kita cari akan memiliki kekuasaan yang besar dan akan mengendalikan kita. Yang keempat, memilih pemimpin yang memahami kehendak kita dan memahami kehendak Tuhan. Yang kelima, memahami bahwa pemimpin yang kita cari tidak akan selalu benar dan tidak akan selalu memahami kehendak kita. Dan yang terakhir, memilih pemimpin yang memiliki keberanian dan kepemimpinan yang memahami kehendak Tuhan. Kesimpulan dari analisis 1 Samuel 8 ayat 4-11 adalah bahwa pasal ini menggambarkan keinginan rakyat Israel untuk memiliki seorang pemimpin manusiawi. Meskipun tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Allah memberikan peringatan melalui Nabi Samuel tentang konsekuensi memiliki seorang raja manusia, menekankan pentingnya memiliki Allah sebagai satu-satunya Allah penguasa yang adil. Kesimpulan akhirnya adalah bahwa kita harus memilih pemimpin yang memahami kehendak Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari kita perlu memahami pemimpin manusiawi tidak selalu benar dan tidak selalu memahami kehendak Tuhan. Oleh karena itu, kita harus selalu mengutamakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Demikian pembahasan sermon kita Amang Inang. Jika ada Amang Inang yang ingin menambahkan, memberikan pertanyaan atau kritik, saran, kami persilahkan. Izin bertanya, Inang. Ya, kami persilahkan, Inang. Bagaimana pesan dari cerita 1 Samuel 8 ayat 4-11 ini menyoroti pentingnya kasih dan taat kepada Allah daripada mengikuti tren atau norma-norma dunia? Cerita 1 Samuel 8 ayat 4-11 ini menceritakan tentang perkara bangsa Israel yang meminta pemerintahan raja seperti bangsa-bangsa lain. Bagi Allah, pemerintahan raja adalah kesesakan karena ia tidak menginginkan bangsa Israel untuk dijadikan bangsa-bangsa lain. Allah berfirman kepada Samuel untuk mendengarkan permintaan bangsa Israel, tetapi ia tidak disusun oleh Allah. Allah tidak akan memilih raja yang disebutkan oleh bangsa Israel, tetapi ia akan memilih raja yang disebutkan oleh dia sendiri. Pesan dari cerita ini adalah bahwa kasih dan taat kepada Allah lebih penting daripada mengikuti tren dari norma-norma dunia. Allah tidak akan memilih raja yang disebutkan bangsa Israel karena ia tidak sesuai dengan hati Allah. Sebaliknya, Allah akan memilih raja yang disebutkan oleh dia sendiri, yakni Saul. Saul tidak hanya memenuhi syarat-syarat untuk menjadi raja yang dikagumi secara dunia, tetapi ia juga memiliki kekurangan dalam hati seperti kelicikan dan kejahatan. Cerita ini menunjukkan bahwa Allah tidak akan memilih raja yang disebutkan bangsa Israel karena ia tidak sesuai dengan hati Allah. Sebaiknya Allah akan memilih raja yang disebutkan oleh dia sendiri. Pesan dari cerita ini adalah bahwa kasih dan ketaatan kepada Allah lebih penting daripada mengikuti tren dan norma-norma dunia. Demikian, Inang. Apakah? Saya ingin bertanya, Silakan. mengapa ketaatan kepada Tuhan dianggap hal yang utama dalam konteks permintaan rakyat untuk memiliki seorang raja? Baik, saya akan menjawabnya, Mang. Ketaatan kepada Tuhan dianggap hal yang utama dalam konteks permintaan rakyat untuk memiliki seorang raja, karena permintaan tersebut menunjukkan pergeseran prioritas dari mengikut kehendak Allah kepada mengikut kehendak manusia. Dalam hal ini, ketaatan kepada Tuhan menjadi penting sebagai pengingat bahwa Allah seharusnya menjadi satu-satunya penguasa yang adil dan kehendaknya lah yang harus diprioritaskan di atas keinginan manusia. Kira-kira seperti itu, Amang. Apakah ada dari Amang Inang Sintua yang ingin menambahkan atau memberikan saran kritik? Saya ingin bertanya, Nang. Silakan, Inang. Apa yang diajarkan tentang pentingnya mempertimbangkan konsekuensi tiap tindakan yang kita ambil melalui pasal ini? Pasal 1 Samuel 8 ayat 4-11 memberikan pengajaran tentang pentingnya mempertimbangkan konsekuensi dan tindakan kita. Dalam pasal tersebut, umat Israel meminta untuk memiliki seorang raja seperti bangsa-bangsa lain. Meskipun mereka sudah memiliki Tuhan sebagai raja mereka, Tuhan memperingatkan bahwa mereka memilih seorang raja manusia akan membawa konsekuensi yang berat juga, termasuk pajak yang tinggi, pengambilan anak-anak untuk dinas militer, dan pengambilan hasil pertanian untuk kepentingan kerajaan. Hal ini mengingatkan kita akan pentingnya mempertimbangkan konsekuensi dari keputusan kita dan bahwa tindakan kita dapat memiliki dampak yang luas. Bagaimana, Inang? Baik, Nang. Terima kasih. Jika ada Amang Inang yang ingin menambahkan, memberikan saran kritik atau pertanyaan, kami persilahkan. Sudah tidak ada lagi, Nang. Baik, sekian pembahasan sermon kita. Untuk menutup sermon kita satukan hati kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas kasih dan cinta kasih Tuhan yang selalu kami terima setiap harinya Tuhan. Tuhan kami sudah selesai melakukan pembahasan sermon kami ini Tuhan. Kiranya firman-Mu ini dapat kami beritakan kepada jemaat-jemaat menjadi didengarkan oleh para jemaat Tuhan dengan baik, dan bukan juga hanya didengarkan Tuhan tetapi menjadi berkat dan dilaksanakan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, amin.